Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Bianca dengan NIM 2017-31175 dari TEM C. Saya akan menjelaskan tentang hemodialisa dan apa saja yang saya lakukan selama melakukan praktik kerja lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Pembahasan hari ini yaitu yang pertama tentang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan, yang kedua yaitu visi dan misi rumah sakit, yang ketiga pengertian hemodialisa, yang keempat prinsip kerja hemodialisa, yang kelima bagian-bagian dan pemeliharaan hemodialisa, yang keenam standar operasional prosedur alat hemodialisa, dan yang terakhir yaitu penjelasan blok diagram hemodialisa. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan berdiri pada tanggal 25 Agustus 1914, di mana pada saat itu masih digunakan hanya untuk barak-barak penampungan khusus untuk penyakit pes pada saat zaman penjajahan Belanda. Jumlah ruang fasilitas perawatan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan yaitu 10 ruangan instalasi rawat inap, ICU, PICU, dan NICU, UGD Ponek, hemodialisa, serta pavilion Wijaya Kusuma. Jumlah total tempat tidur yang berada di Rumah Sakit Umum Dr. Saidiman Magetan ini yaitu 287 tempat tidur. Visinya menjadi rumah sakit rujukan pilihan yang tepat untuk kesehatan bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya. Misinya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya. Lalu meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit dengan selalu mengikuti perkembangan teknologi kedokteran dan kesehatan dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia sebagai wujud pelayanan yang berfokus pada keselamatan pasien, mewujudkan rumah sakit yang bersih, rapi, santun, nyaman, dan aman, serta berwawasan yang lingkungannya dapat meningkatkan kenyamanan pelayanan terhadap masyarakat. Lalu, meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit. Lalu menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan. Terakhir yaitu memberikan perlindungan secara hukum dan keselamatan kerja bagi karyawan rumah sakit. Nah, hemodialisa itu berasal dari kata hemo dan dialisis. Nah, hemo adalah darah dan dialisis adalah pemisahan zat-zat terlarut. Jadi, secara kalimat, hemodialisa adalah proses pembersihan darah dari zat-zat terlarut yang tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia melalui proses penyaringan di luar tubuh. Prinsip kerjanya sendiri, hemodialisa itu adalah suatu ginjal buatan yang digunakan untuk melakukan penyaringan pembersihan darah dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Di alat hemodialisa ini memiliki hollow fiber. Nah, di sini bisa kita lihat hollow fiber itu sebelah sini. Hollow fiber ini merupakan ginjal buatan yang berfungsi sama seperti ginjal manusia. Nah, di dalam hollow fiber itu terdapat selaput semi permeabel dan terdapat juga dua peristiwa yang terjadi di hollow fiber itu. Nah, peristiwa yang pertama yaitu peristiwa difusi, di mana difusi adalah peristiwa perpindahan zat dalam campuran dari bagian yang pekat ke bagian yang lebih encer. Jadi darah dan dialiser itu memiliki perbedaan yang bedakan, yang satu kental, satu lagi encer. Nah, sebelum saya lanjut ke ultrafiltrasi itu apa peristiwa selanjutnya, hollow fiber ini berbentuk tabung. Kemudian di tengahnya itu terdapat selaput semi permeabel yang berfungsi untuk menyaring molekul-molekul besar yang kecil saja seperti zat sampah yang akan masuk ke larutan filtrasi. Nah, di sisi satu, hollow fiber ini dialiri oleh darah dari tubuh pasien. Di sisi satu lagi, terdapat larutan dialiser. Nah, larutan dialiser itu apa? Larutan dialiser yaitu cairan yang memiliki komposisi kimia menyerupai cairan tubuh normal.
Jadi di dalam ginjal itu membutuhkan suatu cairan ini untuk melakukan proses penyaringan atau filtrasi zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, larutan dialiser ini serupa seperti cairan yang di dalam tubuh kita itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan peristiwa satu lagi setelah difusi, yaitu ultrafiltrasi. Di mana ultrafiltrasi yaitu proses perpindahan air dan zat terlarut karena perbedaan tekanan hidrostatis dalam darah dan dialisat. Nah, jadi proses difusi dan proses ultrafiltrasi tadi memaksa darah dari tubuh pasien tadi di hollow fiber untuk melakukan peristiwa difusi dan ultrafiltrasi secara bersamaan. Jadi yang satu di peristiwa difusi darah itu akan berpindah dari yang pekat ke cair, ketarik, jadinya melewati selaput semi-permeabel tadi. Kemudian di peristiwa ultrafiltrasi darah tadi akan menyesuaikan tekanan, jadi dia dari tekanan yang darah ke dialisat melalui selaput semi-permeabel itu. Nah, di selaput semi-permeabel itu hanya menyaring zat-zat atau molekul yang kecil saja seperti zat-zat sampah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kalau seperti zat-zat protein dan lain-lain itu akan dikembalikan kembali ke tubuh pasien. Nah, di sini hemodialisa yang dikeluarkan dari tubuh itu darah akan diedarkan melalui mesin yang berada di luar tubuh. Untuk maka dibuat jalur. Nah, jalur dari tubuh pasien itu melalui fistula arteriovenosa. Dan darah tadi akan masuk melalui fistula tadi, masuk ke jalur, kemudian dipompa menuju ke hollow fiber atau dialiser. Nah, di sini ada bagian-bagian hemodialisa. Bisa kita lihat di sini ada sensor arteri dan vena, di mana sensor arteri dan vena merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan jalur arteri maupun vena pada pasien. Jadi dia bisa mengetahui tekanan yang diberikan oleh pasien itu berapa dan tekanan yang akan diberikan oleh mesin ke tubuh pasien itu berapa. Jadi supaya proses hemodialisa itu berjalan dengan baik gitu. Selanjutnya di situ ada display itu untuk menampilkan parameter serta komposisi larutan yang akan diberikan saat proses hemodialisa. Kemudian situ ada pompa darah untuk memompa darah dari tubuh pasien ke dalam mesin, kemudian dikembalikan kembali yang darah bersihnya. Lalu di situ ada hollow fiber dialyzer yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dia terdapat selaput semi-permeabel. Kemudian di situ ada heparin pump. Heparin pump itu berfungsi untuk mencegah pembekuan atau mencegah penggumpalan darah saat dilakukan proses hemodialisa. Jadi dari fistula tadi darah masuk ke line atau masuk ke jalur-jalur tadi tidak terjadi pembekuan. Nah, lalu di situ ada larutan hemodialisa atau cairan dialiser tadi, yang cairan yang memiliki komposisi yang sama seperti cairan tubuh normal. Jadi dia tuh larutan kimia gitu. Kemudian sudah ada lampu indikator alarm sebagai safety alat ini. Jadi tidak apabila terjadi sesuatu alarmnya akan bunyi. Nah, heparin di alat hemodialisa ini terdapat beberapa sensor lain selain sensor arteri dan vena, yaitu sensor bubble sensor. Bubble sensor ini berfungsi untuk mendeteksi apabila ada udara pada blood line, maka dia akan mendeteksi udara tersebut. Nah, selanjutnya ada blood sensor. Blood sensor itu mendeteksi darah pada jalur lain, jadi dia tahu gitu ini darahnya bakal ada nggak di jalurnya, udah keluar belum gitu. Nanti kalau misalnya belum keluar alarmnya akan bunyi gitu. Selanjutnya ada venoseclam. Venoseclam ini seperti desering pump, dia ngejepit selang atau jalurnya itu untuk mencegah udara masuk ke jalur vena. Jadi untuk supaya menjamin gitu kalau udara itu tidak masuk ke jalur vena. Gitu. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, udara dari pasien akan dipantau oleh arterial pressure monitor, tekan arteri supaya tahu gitu jumlah tekanan yang dikeluarkan dari pasien ini berapa gitu. Kemudian darah tadi akan
melewati heparin infusion atau cairan heparin untuk mencegah pembekuan darah. Kemudian sambil dipompa oleh pompa darah akan dilihat lagi oleh flow inflow pressure monitor. Jadi aliran tekanan monitor dimonitoring lagi tekanannya, nilai tekanan berapa. Kemudian di sini masuk ke dialisis fluid ke hollow fiber dan terjadilah peristiwa difusi dan ultrafiltrasi di sini. Kemudian zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan tertarik dan terfiltrasi dan akan keluar melalui dialisis fluid atau ada jalur pembuangan cairan dialisis yang sudah digunakan. Nah, di sini ada bagian cairan yang dibutuhkan, yaitu cairan dialisis tadi masuk untuk prosesnya. Jadi selama proses hemodialisa itu selalu menggunakan cairan tersebut serta air RO. Di sini juga ada di dalamnya ada selaput semi permeable tadi. Kemudian setelah dilakukan proses tadi dan darah sudah bersih, sudah bisa dipakai, sudah bisa diedarkan kembali ke dalam tubuh, maka akan dipantau lagi oleh pressure monitor di sini, dialiser pressure monitor untuk mengetahui tekanannya masih seimbang atau tidak sebelum dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Tekanan itu sangat mempengaruhi sekali gitu karena tekanan yang dikeluarkan pasien sama yang dibalikan ke pasien itu harus sesuai supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Selanjutnya di sini ada pemeliharaan hemodialisa. Pemeliharaan itu sebenarnya sama seperti alat life support lainnya. Yang pertama yaitu pemeliharaan kebersihan hemodialisa dengan menggunakan kain bersih yang dibasahi sedikit dengan air bersih untuk bagian terluar cover hemodialisa. Dibersihkan itu secara oleh user seminggu sekali gitu. Kemudian pemeliharaan jalur-jalur inlet dengan selalu melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah penggunaan alat seperti jalur di air RO agar tidak ada sumbatan. Ketiga, pemeliharaan bagian electrical part dengan memastikan pendingin dari bagian elektrik berfungsi. Nah, ini tugasnya teknik elektromedis. Selanjutnya, pemeliharaan hidrolik dengan periksa selang, valve maupun sensor untuk memastikan tidak ada kebocoran. Selanjutnya, SOP-nya di sini dia menghubungkan kabel, menyalakan unit hemodialisa, kemudian melakukan proses pemasangan cairan solution A dan B, melakukan proses self-test sebelum dilakukan ke pasien hemodialisanya, kemudian menyiapkan pasien serta melakukan injeksi yang dibutuhkan pasien. Nah, di sini ada blok diagram hemodialisa bisa dilihat. Di sini darah tadi dari pasien akan dipompa dan dimonitoring tadi dengan tekanan arteri, kemudian disuntikan heparin, kemudian diproses di hollow fiber atau dialiser, pembuangannya akan dibuang di sini, yang masuk larutan dialiser akan dimasukkan ke dialiser, kemudian outputnya atau darah yang sudah bisa dikeluarkan akan dipantau lagi oleh monitor ini, monitor tekanan vena, penyaringan udara di sini supaya tidak ada udara yang masuk ke jalur lain untuk masuk ke pasien. Darah segarnya bisa kembali dimasukkan ke dalam pasien gitu. Jadi darah murni yang belum disaring itu melalui arteri, kemudian darah yang sudah bersih dan sudah tidak mengandung zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh masuk melalui vena, melalui jalur vena. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa komen dan like video ini. Dan UMI yes, UMI bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.